Oke, baik. Kita mulai. Siapa yang memimpin nyanyi dan doa? Mari kita angkat lagu pujian kita dari kitab Denden nomor 187. Berkuasa kesaksi badia. 1, 2, 3 ya. Kiranya Tuhan yang memberkati ilmu yang melimpah kepada kami ya Bapa. Ya Bapa, berkati juga Bapa dosen kami, berkati kesehatannya, rezeki serta umur yang panjang ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Tuhan yang memberkati kehidupan kami dan aktivitas kami selanjutnya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik. Nanti ke depan kalau mau ada nyanyian dari kitab Denden atau Haleluya atau dari mana, silakan di-share di grup ya. Saya tidak tahu lagu itu, saya tidak hafal. Oke, yang kedua, bukunya mana? Buku yang di fotokopi. Oke, hari ini kita akan masuk pada laporan baca 3 yang akan disampaikan oleh 3 orang ya, 3 orang teman kita. Ya. Yakni yang akan dibacakan oleh saudara Cecilia, Rahel, dan Sylvia. Tapi sampai hari ini yang saya terima masih dari 2 orang, yaitu dari jadi opname sekarang dia apa di rumah sakit? Dia opname di rumah sakit Bethesda. Ya. Oke. Tapi yang masuk hari ini 2 orang ya, yaitu
yaitu dari saudara Priscilia dan Rahel. Nah, silakan membuat laporannya. Dan yang laporan baca 1 yang masuk ke saya ialah dari saudara Ardi dan Dwi. Sementara dari saudara Albertus belum masuk. Apakah Albertus hadir hari ini? Mana dia? Mana laporanmu? Hah? Lagi apa? Lagi apa? Kok kedengar suara? Apanya rusak? Laptopmu akhirnya kamu nggak bisa kerja gitu. Laptop siapa yang rusak? Hah? Dekat lagi kalian. Enggak, saya nggak dengar suara kalian. Laptop siapa yang rusak? Punya siapa yang rusak? Terus setelah rusak punya kakakmu? Lu bisa kau kerja ke tempat lain, pinjam punya teman atau rental punya orang. Kan ada rental komputer kan? Gak bisa. Jadi kapan kau kirim? Minggu depan. Ya ingat ya, nggak ada kerjamu, nggak ada nilaimu. Saya beri kesempatan 1 minggu lagi. Minggu depan. Kelompok 2 ini sudah masuk saudara Nada, saudara Kelinta, dan saudara Elna, ya. Dan minggu depan kita akan membahas kelompok 4 yang akan disampaikan oleh Stefan dan Mulia, Talenta dan Vertissima. Oke, hari ini kita akan masuk pada laporan baca 3 yang akan disampaikan oleh saudara Priscilia. Silakan. Priscilia tidak hadir, Pak. Priscilia nggak hadir. Iya, Pak. Kenapa? Iya, ada terang, Pak. Tapi dikirimnya laporan bacanya. Wah, dikirimkan nggak ada artinya bagi saya. Dikirimkan pun nggak saya nilai itu kalau dia tidak presentasikan di sini. Dia memang kirim ke saya ada WA tadi malam kemarin ya, dan tadi pagi juga dia kirim ke saya. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa, ini kalimatnya begini, Pak, aku nggak bisa besok kalau pakai otak. Pak, aku nggak bisa besok kalau pakai otak, nggak kuat ingatanku, Pak. Lalu jam 1 pagi dia kirim lagi, Pak, please Pak, besok pagi file aja, nggak kuat ingatanku, Pak. Murah Pak, besok please. Lalu ku jawab, oke. Artinya dia hari ini datang supaya jangan pakai otak dia, pakai flash disk mungkin maksudnya. Dibaca mungkin hasilnya. Saya bilang oke. Kalau nggak bisa pakai otak dia kan pakai flash disk, mungkin kita pakai laptop dan sebagainya. Tapi nggak datang dia. Padahal dia kalau nggak datang hari ini, dia sudah 5 kali absen. Ini membahayakan dia. Kalau absennya sudah 5 kali, nggak ada toleransi lagi. Gitu nggak ada. Saya sudah ingatkan dia kemarin kan, bahwa dia harus hadir terus. Kalau hari ini dia tidak hadir, berakhirlah
kesempatan dia untuk belajar di sini. Dia jumpa lagi nanti tahun depan. Oke, sayang sekali dia mengakhiri tugasnya. Oke, kalau begitu kita dengar dari Rahel. Silakan Rahel. Menjelaskannya pakai speaker. Ya, boleh. Boleh dengan Boleh. pembicaraan bisa. Boleh pakai pembicaraan ini, boleh. Terserah mau pakai apa. Selamat pagi teman-teman. Baik, saya akan menjelaskan isi ringkasan saya dari tugas saya dari kitab 1-2 Tawarik sampai Ayub. Di sini saya menjelaskan di kitab 1-2 Tawarik ada sebuah di 1-2 Tawarik ini dan 1 dan 2 Raja-Raja dan 1-2 Samuel itu adalah dalam satu kitab. Dan terdapat dalam 1-2 Tawarik ini ada sebuah naskah yang menjadi 2 kitab, yaitu dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Dan di dalam 1-2 Tawarik ini tidak ditemukan siapa penulisnya, tidak diketahui siapa penulisnya. 1 dan 2 Tawarik ini juga ada judul Ibrani yang namanya Arvia, yang artinya perbedaan atau peristiwa-peristiwa pada masa kerajaan itu. Dan di 1-2 Tawarik ini ada penulis yang ditetapkan Ezra yang namanya Talmud Babilonia Babah Batra. Dan di 1-2 Tawarik ini menceritakan sebuah sejarah yang ada tulisan-tulisannya yang ditambahi oleh Ezra. Dan yang kitab Ezra dan Nehemia adalah kitab Perjanjian Lama yang terdapat tersirat dalam kitab tersebut ini ada sebuah dua kitab yang namanya Apokrifa. Yang Apokrifa ini yang terdapat ada nama dari lainnya Esdras, yang diambil dari nama tersebut itu dari nama Ezra. Dan di kitab tersebut, kitab Ezra dan Nehemia ini, Ezra ini seorang pemimpin, seorang iman yang Ezra ini seorang iman yang baik, dan Nehemia ini adalah seorang penjuru minum Raja Artasasta. Dan selanjutnya di dalam kitab Esther, di dalam Esther ini menceritakan
menceritakan sebuah ada gagasan penting yang terdapat ada Allah bekerja dan rencana-rencana Tuhan dalam kitab tersebut. Di kitab Ester ini menceritakan sebuah kejadian atau peristiwa yang dikalahkan oleh sebuah kejadian dan peristiwa yang dikalahkan oleh Ratu Wasti. Kitab-kitab ini dan kitab-kitab selanjutnya yang terdapat dalam Ayub. Ayub ini diceritakan dalam Alkitab dan juga dalam isi dari Alkitab itu seorang saleh yang mengalami penderitaan karena penyakitnya yang penyakit boro yang gatal dan berbau dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dan Ayub ini dicobai Tuhan selama 18 tahun. Kitab Ayub ini kitab Perjanjian Lama atau Tanakh yang berisi peristiwa atau kejadian yang terdapat ada juga puisi-puisi dalam kitab Ayub tersebut. Kitab Perjanjian dari kitab Tawarik 1 dan kitab Tawarik 2 itu sampai Ayub itu merupakan kitab Perjanjian Lama yang diterima di kanon Perjanjian Lama. Yang dimana kita bisa mengetahui apa yang dialami dalam kitab tersebut. Di dalam kitab Tawarik ini juga terdapat juga di 1 dan 2 Tawarik ini terdapat juga 1 dan 2 Raja-Raja dan 1 dan 2 Samuel. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Oke, kita telah mendengar laporan baca dari saudara
Rahel Elizabeth Angel Umban Batu. Dia membahas topik kitab mulai dari 1-2 Tawarikh sampai Ayub. Nah, dalam laporan bacanya dia sudah menyampaikan tadi, tetapi harus kita ingat ya, yang kita baca itu harus kita pahami. Lalu tadi Angel atau Rahel sudah mencoba menyampaikan apa yang dia pahami. Nah, tentu kalian juga sudah baca buku ini. Supaya kita banyak diskusi, saya akan coba bertanya kepada kalian yang membaca yang lain ya. Karena kan diskusi kita ini, kelas kita ini ialah kelas diskusi dari perspektif mahasiswa. Bagaimana mahasiswa memahami topik. Kan model pembelajaran kita ialah pertama itu dosen memberikan ceramah, lalu mahasiswa mendengar masukan dari ceramah itu, diskusi, lalu diskusi. Kemudian model kedua ialah laporan baca, di mana para mahasiswa yang memberikan informasi awal untuk kita diskusikan secara bersama. Lalu bentuk yang lain kita akan membuat tugas-tugas, baik itu tugas akhir semester melalui UAS dan UTS, itu ujian tengah semester. Nah, jadi kita akan memperkaya topik ini dengan pembahasan kita, dengan bacaan kita juga. Jadi yang membaca itu bukanlah hanya kelompok yang ditugaskan. Kelompok yang ditugaskan itu hanya membuka pemantik untuk diskusi kita, memberikan mereka membuka awal perbincangan kita, dan yang lain juga pasti sudah membaca sehingga kita akan diskusi. Yang lain sudah baca kan bukunya kan? Sudah baca bukunya yang lain? Siapa yang baca bukunya yang lain, yang mulai dari 1-2 Tawarikh sampai Ayub? Siapa yang baca buku ini? Siapa yang baca? Siapa yang baca buku ini? Yang lain selain yang ditugaskan? Hah? Ya. Selain yang 3 orang tadi, selain Rahel, Priscilia dan Sylvia, siapa yang baca buku ini? Siapa yang baca? Tidak ada. Wow. Waduh, susah ya. Jadi belum ada yang baca selain Rahel buku ini. Wah, berat sekali ya mengajarinya. Apakah penjelasan saya setiap kelas susah kalian mengerti atau mudah? Apakah suara saya sampai ke belakang? Dengar? Apakah bahasa saya setiap mengajar itu mudah dimengerti atau sulit? Maksudku begini, apakah silabus yang saya bagikan itu dimengerti apa tidak? Atau perlu lagi saya jelaskan silabus? Supaya jangan salah perkuliahan kita ini. Apakah sudah mengerti silabus kita atau belum? Sudah. Apakah kalian mengerti silabus itu? Bagaimana cara melaksanakannya? Kalau nggak mengerti ya ditanya supaya saya jelaskan gitu. Supaya proses perkuliahan kita berjalan dengan baik. Yang rugi kalian bukan saya.
Orang tua kalian sudah bayar saya mengajar kalian. Saya hendak mentransfer ilmu kepada kalian supaya kalian tahu. Sayang uang kuliah kalian itu, kalian nggak dapat ilmu. Tapi harus kalian belajar. Kalau nggak belajar nggak bisa ilmunya saya transfer. Aduh, berat ya. Saya pikir kalian sudah mengerti apa yang saya maksud ya. Ternyata belum ya. Kalaupun kalian tidak bertanya, saya ulangi ya, menjelaskan RPS ya. Saya ulangi lagi supaya kelas kita ini berjalan dengan baik. Capek nanti ke depan capek. Kalau nggak satu roh kita di sini capek. Metode pembelajaran kita yang pertama itu ceramah. Saya memberi materi kepada kalian dengan beberapa topik. Lalu modul yang kedua ialah laporan baca. Kalian membaca topik, lalu kalian menjelaskannya di depan kelas. Kalian yang menjadi dosen mengajarkan topik itu ke kita. Lalu saya berikan bacaan supaya kalian bisa mengajar dengan baik. Saya berikan bacaan yang kalian mau ajarkan. Bacaan itu ada bukunya, saya berikan. Lalu saya bagi kelompok supaya kalian bisa berganti-ganti mengajar di kelas ini. Tetapi kalau saya buat kelompok bukan berarti yang lain tidak baca buku. Harus baca supaya kalian ngerti topik ini. Supaya kalian semua mengerti topik yang kita bahas hari ini. Tentang 1-2 Tawarikh sampai kitab Ain. Bukan hanya yang membaca itu mengerti. Bukan. Kalian baca. Lalu nanti diskusi kita. Dari apa yang kau tahu dari bacaan itu. Lalu kalau kalian tidak mengerti apa yang kalian baca, saya jelaskan supaya kalian mengerti. Supaya paham apa yang menjadi topik kita hari ini. Itu bagian yang kedua. Lalu bagian yang ketiga, ini tugas kelompok. Kemarin saya katakan tidak mungkin kita kejar tugas kelompok karena materinya banyak sekali. Karena itu saya katakan laporan baca ini dengan laporan tugas kelompok saya satukan penilaiannya. Jadi nanti kalau kalian bagus di sini, ini otomatis kalian dapat nilai bagus. Saya tidak beri lagi tugas kelompok, tapi ini saya satukan. Itu artinya Anda sebenarnya beruntung. Tidak saya beri 2 kali kerja dalam tugas. Tapi yang 1 kali kerja ini kalian tidak menghargai, tidak kerja. Dengan alasan rusak laptop. Saya tidak tahu minggu depan apa yang rusak lagi. Kalau kalian sudah saya beri kemudahan, maunya kalian belajar. Itu yang ketiga. Yang keempat ini ujian. Ada UTS, ada UAS. Jumlah dari ini semua nanti harus kalian dapatkan nilai 100 supaya A. Tapi kalau kalian main-main, di sini main-main, di sini main-main, di sini main-main, jangan berharap dan bermimpi dapat nilai A. Tidak mungkin. Karena yang membuat nilaimu, saya katakan bukan saya, kamu yang membuat nilaimu. Kau bagus, nilaimu A. Tapi kamu jelek, tidak mengerjakan tugas, ya dapat jelek. Gitu. Tapi kalau seperti ini model pembelajarannya, kalian tidak juga baca buku ini, gimana kita mau diskusi hari ini? Apa yang disampaikan oleh Rahel itu kalian nggak tahu benar apa tidak yang disampaikan, karena kalian tidak tahu buku ini, tidak kalian baca buku ini. Sudah ngerti ya? Jadi minggu depan
Selain yang 3 itu, kalian semua baca buku ini. Lalu kita diskusi. Dan saya juga akan bertanya kepada kalian, mengerti nggak buku ini isinya? Jadi kalau Anda tidak mengerti dan tidak baca, ingat, siapa yang tidak baca buku ini minggu depan, saya keluarkan dari kelas ini. Saya ulangi, siapa yang tidak membaca buku ini minggu depan, saya keluarkan dari kelas ini. Dan kita ketemu semester depan, tahun depan. Kita ketemu pembimbing perjanjian lama lagi nanti tahun depan. Artinya saudara gagal semester ini. Saya ulangi ya, siapa yang tidak baca buku ini minggu depan, kita ketemu tahun depan. Ya, tahun depan kita ketemu. Jadi sudah mengerti sekarang RPS ya. Kalian harus bisa move on dari cara belajar SMA ke belajar perguruan tinggi. Kalau belajar di SMA, kalian mendengar satu arah. Guru datang mengajar kepada kalian, kalian catat terus sampai habis. Dibuka semester itu, sampai berakhir semester itu, kalian diajari oleh guru. Itu cara belajar di SMA. Tapi cara belajar di perguruan tinggi, kalian menjadi mahasiswa. Maha, artinya maha di atas siswa. Cara belajarnya berbeda. Di perguruan tinggi, kalian yang belajar banyak, bukan dosen. Di kelas ini, saya hanya memberikan petunjuk berpikir. Itu hanya 20%. Hanya sedikit saya berikan petunjuk-petunjuk. Lalu setelah itu 80% lagi kalian harus belajar di kamarmu. Kalian itu dilihatkan dulu, ini bukan belajar. Mulut kalian itu terus, kalau enggak keluar kalian bicara. Jangan dibuat suara kalian berkali di sini. Kayak sekolah nenek moyang gitu. Jadi belajar di rumah, di perpustakaan, 80% waktumu belajar di luar. Jadi di kelas ini hanya memberi petunjuk bagimu untuk belajar. Misalnya hari ini kita belajar 2 Tawari sampai Ayub, pulang nanti ke kamarmu, belajar lagi kau baca buku-buku tentang 2 Tawari sampai Ayub. Supaya kau tahu. Itu mahasiswa. Jadi mahasiswa itu yang mencari informasi tentang mata kuliah itu. Belajar tentang mata kuliah itu. Dosen itu hanya mengampu, mengajari, memberi petunjuk. Baca buku ini, baca buku ini, baca buku ini. Supaya Anda tahu. Bukan lagi saudara dimeme, disuap lagi. Bukan. Saudara cari sendiri makanan. Ilmu itu kau cari. Itu mahasiswa. Itu cara belajar di perguruan tinggi. Jadi ini bukan lagi SMA. Ini perguruan tinggi, kampus, sekolah tinggi. Jadi cara belajarnya ialah Anda yang belajar, bukan dosen. Anda yang belajar mencari ilmu. Kami sudah berikan RPS, rencana pembelajaran studi. Itulah yang kalian pelajari. Syukur kalian masih kuliah di daerah Indonesia bagian barat. Kalau kalian sempat berkuliah ke Jawa, kalian mungkin tidak ketemu dengan dosen. Dosen hanya ketemu di awal perkuliahan, dikasih tugas sampai habis, nggak ketemu dengan dosen.
Lalu kita bertemu pada akhir semester, menguji kemampuannya. Di sini masih datang kami kan, memberi petunjuk kepada kalian. Tapi kalian datang seperti mana anak SMA. Jangan lagi nanti seperti siapa itu. Saya enggak punya otak Pak, katanya lagi. Makanya tidak semua orang berkesempatan belajar di perguruan tinggi. Karena kemampuannya tidak bisa belajar di perguruan tinggi. Makanya pemerintah membuka jalur sekolah menengah kejuruan yang cepat kerja. Karena tidak semua orang mampu belajar di perguruan tinggi. Makanya kalau kampus-kampus lain untuk menentukan dia mahasiswa dibuat TPA, tes potensi akademik. Mampu nggak dia masuk ke perguruan tinggi? Dibuat psikotes. Kampus kita belum ada psikotes yang murni. Psikotesnya kan menjawab kertas, dia kertas kan. Kalau perguruan tinggi yang lain enggak, pergi ke psikotes, ke psikolog. Baru di psikolog mengatakan ini direkomendasikan tidak boleh kuliah. Karena tidak mampu dia belajar di kampus. Kita belum sampai ke sana. Tapi memang terasa itu, terasa bagi yang tidak mampu belajar di perguruan tinggi. Hati-hati, kalau kalian nanti tergolong dari di situ, tereliminasi kalian nanti, tereliminasi oleh waktu. Makanya gunakanlah kerja otak, belajar. Karena hanya orang yang mau belajarlah sukses dalam studi. Kalau hanya orang yang bermental rebahan, tidur, mati sendiri nanti di perguruan tinggi. Orang yang di perguruan tinggi itu adalah manusia-manusia yang berkreasi, energik belajar, membaca. Tiada hari tanpa membaca. Tapi kalau saudara hanya lihat TikTok, Facebook, WhatsApp, lalu habis itu bawa tas datang ke kampus, pulang ke rumahmu baca lagi TikTok, WA, udahlah. Lebih baik pulang aja lah ke rumahmu. Sayang itu orang tuamu itu. Berjuta-juta dihabiskan di sini. Kalian tak punya pengetahuan. Orang tuamu berjibaku di sana mencari uang untuk menyekolah kamu supaya ilmumu tambah, supaya kau menjadi orang yang berilmu tinggi. Jangan lagi seperti mereka. Tapi kalian mempermain-mainkan waktu itu, gak mau belajar. Tidak ada manusia langsung lahir pintar, nggak ada. Tapi dia belajar, membaca, belajar, melatih diri, maka dia pintar. Tapi kalau memang otaknya nggak bisa lagi, ya udah, nggak bisa nanti. Oke, daripada nggak ada yang kalian pahami, saya coba lagi menjelaskan ke kalian supaya kalian bisa mengerti apa yang diharapkan oleh buku ini. Sayang kalau kalian nanti pulang tidak punya apa-apa. Oke, jadi 1-2 tawarikh. Kemarin kan sudah saya katakan, cari apa yang menjadi gagasan utama, pemikiran daripada 1-2 tawarikh itu apa. Apa yang menjadi fokusnya. Sehingga ketika kalian mendengar 1-2 tawarikh, kalian sudah paham apa gagasan utama di sana. Gagasan pentingnya apa, tema-temanya apa. Itu dulu yang pertama. Kalau bukan nanti buku 1-2 tawarikh, langsung kalian tahu ini gagasan pentingnya, ini tema-tema pentingnya di sana. Itulah mulai. 1-2 tawarikh ini gagasan pentingnya di sini apa? Ini sudah sampaikan di sini, menceritakan kembali masa lalu,
untuk membangkitkan harapan di masa ini. Itu gagasan utamanya. Lalu yang kedua, pemerintahan Daud dan Salomo yang ideal. Jadi bagaimana Salomo dan Daud memerintah yang ideal itu tampak dalam 1-2 Tawarik. Lalu yang ketiga, sentralitas penyembahan di Bait Allah. Jadi umat Israel disuruh untuk beribadah secara sentral, berpusat di Bait Allah. Di mana itu? Yerusalem. Lalu pengesahan dari para imam dan kaum Lewi sebagai para pemimpin masyarakat. Itu gagasan-gagasan penting. Lalu temanya apa? Di sini dikatakan penyembahan di dalam Perjanjian Lama. Dan kedua, perbendaharaan kata kitab Tawari. Apa itu Tawari? Tawari itu kan sebuah berita, laporan pertanggungjawaban. Itu Tawari. Jadi bagaimana secara pemerintahan dilaporkan kegiatan-kegiatan pemerintah. Bagaimana secara keagamaan dilaporkan kegiatan-kegiatan keagamaan. Itu 1 Tawari dan 2 Tawari. Lalu tujuan ditulis kitab ini apa? Di sini dikatakan menceritakan kembali kisah tentang sejarah Allah, secara lebih spesifik biografi sejarah Allahnya orang Israel. Itu tujuannya. Jadi setiap membaca kitab 1-2 Tawari, kita akan tahu nanti secara biografi sejarah tentang Allahnya orang Israel. Lebih detail. Nah ini yang kita lihat dalam 1-2 Tawari. Lalu nanti Walt dan Andrew atau Hill dan Walton menjelaskan lebih dalam siapa penulis dari kitab ini. Nah dia mengatakan bahwa kitab Tawari yang menjadi penulis dari kitab Tawari ini hampir sama dengan gaya bahasa daripada Esra Nehemia katanya. Makanya kalau dia menulis di sini kitab 1 Tawari dan Nehemia, Esra Nehemia merupakan satu kitab-kitab Perjanjian Lama yang paling akhir dalam penulisan penanggalan penulisannya. Jadi dimungkinkan ya penulisnya ini adalah orang-orang yang mengetahui sejarah ya, peristiwa sejarah di Israel. Karena mereka tahu sejarah Israel, lalu sejarah Allah yang disembah oleh Israel, mereka mengerti. Ini yang dia sebut di sini, bahwa penulis itu tahu sejarah dan hampir sama dia kurun waktunya dengan Esra Nehemia. Memang dia tidak sebut siapa penulisnya, karena penulis sejarah itu kan banyak sekali. Nah dimungkinkan antara Esra dan Nehemia lah penulis daripada kitab 1-2 Tawari ini. Ini yang kita lihat, bahwa kitab 1-2 Tawari ini menjadi sebuah kumpulan sejarah dan cerita-cerita tentang sejarah Israel, dan karenanya dimungkinkan yang menulis kitab ini adalah antara Esra dan Nehemia atau mereka berdua. Lalu kemudian Hills dan Walton memberikan lebih detail tentang tema-tema daripada kitab Tawarikh ini.
Tema-temanya yang pertama tadi soal persembahan di Perjanjian Lama. Bagaimana persembahan itu dipahami di Perjanjian Lama. Kurban-kurban. Apakah kurban pengampunan dosa, kurban syukuran, kurban Paskah dan sebagainya. Dia di sini menjelaskannya. Makanya dia katakan penyembahan kepada Yahweh merupakan bagian integral dari cita-cita teokratis dari penulisan kitab Tawari. Nah, jadi penyembahan kepada Allah itu menjadi hal yang sangat bermakna ya bagi orang Israel. Bahkan dia menjelaskan di sini bagaimana penyembahan itu dilakukan. Memberikan contoh-contoh ibadah yang teratur yang dipimpin oleh imam yang selalu taat pada tahun-tahun liturgi. Artinya mereka melakukan ibadah itu sesuai dengan tradisi liturgi ibadah yang sudah ditetapkan bersama. Sama seperti kita kan punya tahun-tahun liturgi. Ada Minggu Advent, Natal, Epifanias, baru nanti habis itu masa sengsara Yesus, baru habis itu Jumat Agung, Paskah, baru sampai di Pentakosta, lalu habis itu Trinitatis. Minggu Trinitatis itu yang paling lama. Artinya ibadah itu diatur sesuai dengan kalender gerejawi. Orang Israel pun begitu. Dalam 1-2 Tawarikh ini penyembahan mereka kepada Tuhan diatur sesuai dengan tahun-tahun liturgis. Lalu disampaikan oleh Hills dan Walton bahwa penulisan Tawarikh menghargai penyembahan sebagai suatu sikap, suatu keadaan hati dan pikiran ditunjukkan dalam pembahasan di 1-2 Tawarikh ini. Jadi dalam penyembahan itu mereka menghargai penyembahan sebagai suatu sikap, suatu keadaan hati dan pikiran. Jadi kalau mereka datang menyembah Tuhan, itu adalah sikap. Karena orang Israel ketika menyembah Tuhan itu hatinya, pikirannya, sikapnya fokus kepada Yahweh, kepada Tuhan. Jadi tidak boleh mereka datang ke bait Allah tapi tidak fokus kepada Yahweh, kepada Tuhan. Orang Yahudi atau orang Israel ketika datang ke bait Allah, mereka selalu fokus, hati mereka fokus kepada Allah. Tidak ada bercabang. Bandingkan dengan ibadah kita sekarang. Banyak orang-orang ke gereja tidak fokus beribadah. Dia datang ke gereja hanya tampil, menampilkan bajunya cantik, mahal, menampilkan kemewahan pada dirinya, memakai gelang, cincin, kalung berkilo-kilo di lehernya, menunjukkan bahwa dia orang kaya, orang hebat. Itu ibadah sekarang. Artinya tidak lagi fokus kepada penyembahan kepada Allah. Kalau orang Israel datang beribadah, maka mereka sangat fokus kepada Tuhan. Ini yang disebut oleh Tawarikh soal penyembahan. Bahkan dikatakan oleh penulis di sini, yang penting dalam sebuah penyembahan adalah merupakan ungkapan-ungkapan, ungkapan perkataan. Jadi ada ungkapan perkataan syukur, perkataan doa, nyanyian, sukacita, pengakuan, dan tanggapan-tanggapan. Ini dalam ibadah. Sehingga ketika datang ke ibadah, ada yang bagian Allah, ada yang bagian manusia, melakukan ungkapan syukur, pujian, dan sebagainya. Kadang kita menghadap Tuhan
atau kemudian Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada kita, itu ibadah-ibadah. Ini disampaikan, dijelaskan oleh penulis 1-2 Tawarik. Nah, kemudian kita masuk pada kitab Esra Nehemia. Apa gagasan penting dalam kitab Esra Nehemia ini? Hills dan Walton menyampaikan gagasan penting dalam kitab Esra Nehemia ialah pembangunan kembali kota Yerusalem. Jadi bait Allah yang pertama itu telah dirusak oleh Nebukadnezar, dihancurkan oleh Nebukadnezar. Lalu Esra Nehemia membangun kembali setelah pembuangan gereja orang-orang Israel kembali dari pembuangan ke tanah Kanaan. Esra Nehemia menggagas kembali membangun bait Allah yang kedua. Itu gagasan penting. Yang kedua, Yahweh sebagai Allah yang menjaga perjanjian. Baru yang ketiga, pemulihan agama dan sosial sebagai sebuah akibat dari pertobatan. Itu gagasan penting. Lalu tema-tema yang dibahas dalam kitab Esra Nehemia ialah Yahweh sebagai penjaga perjanjian. Lalu periode pemulihan, pembaruan, dan benih-benih aliran Farisi. Ini yang dibahas dalam kitab Esra Nehemia. Jadi kalau nanti kalian baca kitab Esra Nehemia, maka terkenallah kedua tokoh ini menjadi pembaharu atau pembaru, restorasi dalam sejarah Israel. Bukan restorasi seperti Surya Paloh. Sekarang kan restorasi katanya kan. Indonesia butuh pembaruan katanya. Tapi bukan seperti itu yang disebut oleh Esra Nehemia. Esra Nehemia itu membutuhkan pemikiran yang jernih, yang bagus dalam rangka membarui kehidupan umat Israel. Karena umat Israel dibuang ke Babel karena cara berpikir mereka tidak bagus. Mereka menyembah Baal, orang bebal. Lalu setelah itu pulang dari Babel, dia merestorasi pemikiran daripada umat Israel dan sekaligus dia membangun bait Allah. Nah, ini yang kita lihat di kitab 1-2 kitab Esra Nehemia. Nah, penulisnya tentu diyakini adalah mereka, Esra Nehemia. Sama seperti saya katakan tadi, 1-2 Tawarik diyakini adalah penulis dari kitab 1-2 Tawarik. Nah, kemudian Walton menjelaskan inti pokok gagasan itu dari kitab Esra Nehemia. Yang pertama yaitu Yahweh sebagai pemelihara perjanjian. Nah, kalau disebut Yahweh sebagai pemelihara perjanjian, maksudnya di sini ialah Allah bersedia untuk kembali pada orang-orang yang berbalik kepadanya. Jadi kalau orang Israel dibuang ke tanah Babel karena mereka juga adalah orang yang bebal, yang melawan Allah. Lalu ketika orang Israel bertobat, lalu dia kembali lagi berbalik, memberi hati, memberi berkatnya kepada orang Israel setelah kembali ke Yerusalem. Mereka di Babel itu selama 70 tahun. Jadi Allah memberi waktu bagi Israel bertobat selama 70 tahun. Nah, maka setelah orang Israel bertobat, Allah dikatakan di sini memelihara perjanjian. Dia berkata bahwa Allah tidak berkehendak kematian orang yang berdosa, tapi kembalinya orang berdosa itu melakukan kehendak Tuhan. Itulah yang diinginkan.
Bahkan di perjanjian baru pun nanti malaikat surga akan sangat berbahagia ketika ada seorang yang bertobat. Nah, itu artinya Allah sangat senang pada pertobatan orang yang berdosa. Lalu kedua, periode pemulihan, pembaruan dan benih-benih aliran Farisi. Itu yang dibahas oleh Walton dan Hills. Bagaimana periode pemulihan itu terjadi? Apa yang dilakukan oleh Ezra Nehemia sehingga mereka benar-benar merestorasi, memulihkan keadaan Israel pada saat itu. Penulis mengatakan di sini ada dua hal yang terutama yang menarik perhatian yang membentuk pembaruan dari masyarakat kembali dari pembuangan. Yang pertama adalah mencegah terjadinya kembali pembuangan umat Israel. Itu yang pertama. Jadi Ezra Nehemia membuat gerakan merestorasi Israel supaya apa? Tidak terjadi kembali pembuangan. Orang Israel tidak dibuang lagi nanti ke Babel atau ke tempat lain. Itu yang diusahakan oleh Ezra Nehemia. Sehingga mereka kembali ke tanah perjanjian. Lalu yang kedua adalah pemeliharaan identitas etnis dari umat Israel. Jadi Ezra Nehemia itu hendak membangun identitas yang baru. Memelihara identitas umat Israel. Karena dia melihat identitas umat Israel itu sudah hancur, tidak terpelihara. Begitu ya. Jadi umat Israel itu identitasnya harus jelas. Tapi bukan berarti seperti sekarang ini ada politik identitas ya. Jangan membangun politik identitas. Karena itu tidak bagus. Tetapi membangun, memelihara identitas itu penting. Sehingga kita tidak rusak identitas kita. Ini yang dibangun oleh Ezra Nehemia. Makanya ada tindakan-tindakan khusus yang diambil oleh Ezra Nehemia untuk memastikan bahwa orang Israel atau orang Yahudi tetap memiliki negeri perjanjian meliputi upacara pembaruan perjanjian, penetapan ulang upacara-upacara bait suci, serta perkenalan hukum Musa sebagai kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat. Nah, itu yang dia lakukan. Supaya umat Israel itu identitasnya jelas, maka yang dia lakukan ialah dengan melakukan upacara atau memastikan orang Yahudi tetap memiliki negeri perjanjian. Jadi mereka kembali ke Israel, ke tanah Kanaan, mereka telah memiliki itu kembali. Lalu setelah kembali ke sana mereka melakukan upacara perjanjian. Lalu penetapan ulang upacara-upacara di Bait Allah dan sebagainya. Itu yang dikerjakan oleh Ezra Nehemia dalam rangka merestorasi umat Israel supaya tidak lagi terjadi pembuangan kepada Israel, lalu mereka punya identitas yang baik. Itu di kitab Ezra Nehemia. Lalu kita masuk sekarang kepada kitab Ester. Apa yang menjadi gagasan penting dalam kitab Ester? Yang pertama ialah Allah bekerja bahkan ketika ia berada di belakang layar. Jadi Allah itu tidak tampak di depan, tetapi dia bekerja di belakang layar. Yang kedua, rencana-rencana orang fasik telah ditakdirkan. Dan yang ketiga, rencana Allah bagi umatnya tidak dapat digagalkan. Jadi kitab Ester itu, walaupun di kitab Ester nanti kita tidak menemukan kata Allah. Kalau kalian nanti membaca kitab Ester, tidak ada kata Allah di situ satu pun. Tetapi bukan berarti ketiadaan nama Allah dalam kitab Ester, Allah tidak tampak di depan, tetapi Allah tampak di belakang layar untuk menolong umat Israel. Sehingga tema yang dibahas di kitab Ester ini ialah Purim dan umat Allah. Dan tujuan kitab Ester ini ditulis ialah untuk menggenapi atau memperlihatkan bahwa Allah
dapat menggenapi maksud-maksudnya melalui peristiwa kebetulan. Semudah seperti yang dia dapat lakukan melalui mujizat-mujizat pembebasan yang besar. Nah, ini yang kita lihat. Lalu siapa yang menulis kitab ini? Diduga yang menulis kitab ini ialah Ester. Nah, apa yang disebut dengan Purim menjadi tema utama daripada kitab Ester ini. Nah, kitab Ester dibaca setiap tahun pada waktu orang Yahudi merayakan hari raya Purim. Itu. Jadi Purim itu merupakan sebuah perayaan Israel yang disebut dengan perayaan undi-undi atau perayaan Purim yang diperkirakan diadakan pada akhir Februari atau awal Maret untuk memperingati pembebasan yang dilaporkan di dalam kitab tersebut. Jadi pada awal Maret atau akhir Februari mereka mengadakan pesta Purim, yaitu pesta memperingati pembebasan umat Israel. Lalu pada perayaan Purim ini umat akan melihat bagaimana karya Tuhan menyelamatkan atau menolong umat Israel. Sehingga teologi Purim menegaskan bahwa Allah mampu bekerja sama baiknya untuk masa yang kemudian ataupun yang sebelumnya. Jadi Allah baik yang sekarang, dulu, dan yang akan datang sama baiknya. Tidak ada bedanya. Kebaikan Allah tidak berbeda dulu, sekarang, dan akan datang. Itulah teologi dari Purim ini. Lalu yang kedua ialah umat Allah. Yang dibahas oleh kitab Ester bagi umat Allah ialah Allah ingin agar umatnya yang kepadanya ia menyatakan dirinya akan selalu mempunyai hubungan yang layak dengan dia. Jadi Allah berkeinginan manusia dengan Allah, dan Allah dan manusia punya hubungan yang layak. Bukan hubungan yang menghukum, bukan hubungan yang mematikan, tetapi hubungan yang layak. Sehingga Allah tetap menjadi Allah yang punya otoritas atas kehidupan umat Israel. Nah, ini yang kita lihat dalam kitab Ester. Lalu kita masuk pada kitab Ayub. Dalam kitab Ayub ini menjadi bagian dari sebuah kitab puisi ya. Mulai kitab Ayub ini sudah bicara kitab puisi, di mana kitab-kitab puisi ini ada banyak sekali. Dan di kitab-kitab puisi nanti yang dibicarakan ialah takut akan Tuhan, teodise. Teodise itu ialah ada sifat atau sikap yang menyerahkan Tuhan. Nah, ini yang kita lihat dalam kitab-kitab puisi. Lalu termasuk salah satu di dalamnya ialah kitab Ayub. Mungkin sejak guru sekolah minggu mengajarkan kepada kalian tentang Ayub, ada hal-hal yang menarik dari kitab Ayub ini. Nah, gagasan penting dari kitab Ayub ialah tidak benar kalau orang fasik saja yang menderita. Jadi tidak benar. Artinya orang yang benar di hadapan Tuhan pun seperti Ayub pun mengalami penderitaan. Kalau kita beranggapan selama ini yang menderita itu ialah orang-orang fasik, orang-orang yang melawan Tuhan, orang-orang yang bebal terhadap Tuhan, kehendak Tuhan, mereka lah yang menderita. Ternyata setelah membaca kitab Ayub, orang yang beriman pun, orang yang sudah takut Tuhan pun, atau orang yang soleh seperti Ayub mengalami penderitaan. Ini yang kita lihat dalam kitab Ayub. Kemudian keadilan Allah tidak dapat dikurangi menjadi sebuah rumusan yang sederhana seperti prinsip pembalasan. Artinya keadilan Allah itu tidak serta-merta karena Ayub adalah sebagai orang yang saleh lalu
dia memberikan keadilannya kepada Ayub begitu saja. Tidak, nanti kita lihat dialog dalam kitab Ayub, bagaimana Ayub itu berdialog dengan Tuhan, meminta keadilan Tuhan. Itu ya bagian yang kedua. Yang ketiga, hikmat Allah yang tetap Allah kunci untuk memahami keadilannya. Jadi hikmat Allah itulah yang memungkinkan Ayub dan kita sebagai pembaca kitab Ayub untuk memahami keadilan Tuhan. Jadi keadilan Tuhan itu adalah menjadi sebuah hikmat Allah. Jadi tidak bisa kita atur sesuai dengan kehendak kita. Dan tema-tema utama dalam kitab Ayub ialah prinsip pembelaan. Jadi Ayub membela dirinya dari perspektif kebenarannya. Demikian juga nanti teman-teman Ayub membela mereka, karena Ayub pun menuduh teman-temannya menjadi orang yang melawan dia. Lalu teman-teman Ayub pun membela dirinya. Nah, kemudian hikmat keadilan dan kemahakuasaan Allah itu nanti yang akan menjadi tema penting dalam kitab Ayub. Dan terakhir, perantara. Nah, inilah yang kita lihat dalam kitab Ayub. Tentu yang menulis kitab ini ialah Ayub. Tidak ada yang meragukan itu, bahwa Ayublah yang menjadi penulis utama daripada kitab Ayub ini. Lalu tujuan daripada kitab Ayub sudah jelas untuk menyelidiki kebijakan-kebijakan Allah yang berkaitan dengan keadilan. Secara khusus yang dikaitkan dengan penderitaan orang benar. Jadi orang benar itu pun bisa menderita. Tidak hanya orang fasik yang menderita. Lalu tema-tema yang dibahas dalam kitab Ayub ialah prinsip pembelaan bagian pertama. Kemudian nanti ada hikmat keadilan dan kedaulatan Allah. Itulah yang dibahas dalam kitab Ayub ini. Jadi pembelaan itu menyediakan sebuah kerangka diskusi filosofis yang disajikan dalam kitab Ayub. Itu saya katakan tadi, ada dialog antara Ayub dengan baik sahabatnya Aminadab, Elihu, Elifas. Itu nanti mereka dialog. Lalu yang paling seru ialah perbincangan Ayub dengan Tuhan, dialog Ayub dengan Tuhan. Itu sebuah diskusi yang filosofis yang disajikan oleh Ayub. Jika seseorang hidup benar, dia akan makmur. Jika seseorang hidup jahat, dia akan menderita. Itu kalau kita lihat dalam kehidupan Ayub, pernyataan itu tidak berlaku. Karena Ayub orang benar, dia menderita. Tapi orang yang bebal, dia mengalami kemakmuran. Nah, ini yang kita lihat terbalik dari paradigma umum. Makanya dalam kitab Ayub setiap orang menganggap bahwa prinsip pembelaan itu benar. Di mana tadi antara Ayub dan temannya, antara Ayub dengan Tuhan, pembelaan Ayub itu dianggap sebagai kebenaran. Bahwa kita pun boleh membela diri di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaan-pertanyaan sentral tersebut mempertimbangkan hubungan dari prinsip itu dengan keadilan Tuhan, yang secara khusus menjadikan konsekuensi tersebut suatu pertanyaan. Dan pada akhirnya kitab ini menegaskan niat Allah untuk bekerja dengan melaksanakan prinsip pembalasan itu, tetapi menyatakan secara tak langsung bahwa kita tidak dapat meramalkan bagaimana atau kapan prinsip itu akan dijalankan. Jadi Allah sendiri pun hendak memberikan pembalasan kepada Ayub. Maka dia berkata, siapa kau? Dia berkata kepada Ayub, siapa kau? Tetapi Allah tidak mau melakukan pembelaan seperti pembelaan yang dilakukan oleh Ayub. Maka prinsip pembelaan seharusnya diterima sebagai penjelasan tentang sifat Allah. Nah, apa itu sifat Allah? Tuhan berkenan untuk menjadikan orang benar makmur dan menjamin bahwa orang jahat akan dihukum. Jadi walau kita lihat Ayub itu menderita, tetapi pada akhirnya orang benar itu tetap makmur dan orang jahat itu menderita.
Makanya Allah mengembalikan semua harta yang dimiliki Ayub berkali lipat. Kecuali istrinya ya. Istrinya kan tidak berkali lipat dikasih, tetap satu. Tetapi hartanya, lembunya, sapinya itu berkali lipat dikembalikan Tuhan. Sehingga dia menjadi makmur. Tapi orang yang fasik akhirnya menderita. Nah, itu yang kita lihat dalam pembelaan itu. Baru bagian yang kedua ialah keadilan dan kedaulatan Allah. Nah, sifat-sifat khas ilahi mengenai hikmat, keadilan, kedaulatan itu ditekankan dalam kitab Ayub dan dalam sastra hikmat pada umumnya. Nah, ini yang kita lihat dalam kitab Ayub, bahwa soal keadilan, soal kedaulatan itu sangat ditekankan dalam kitab Ayub. Nah, perbedaan yang menarik sehubungan dengan fokus dapat juga dilihat dalam daftar-daftar modern dari sifat-sifat khas Allah. Nah, daftar tersebut seringkali menekankan omniscient atau kemahatauan, omniscient. Lalu sebagai pengganti hikmat yang tak terbatas. Jadi omniscient atau kemahatauan Allah itu sebagai pengganti hikmat. Kemudian daftar-daftar tersebut cenderung fokus pada omnipoten, kemahakuasaan. Jadi omniscient dan omnipoten, kemahakuasaan. Dan nanti pada omnipresent, kehadiran Allah. Nah, jadi inilah yang kita lihat dalam kitab Ayub, bagaimana terjadi pembelaan dan bagaimana terlihat keadilan dan kedaulatan Allah dalam kitab Ayub ini. Nah, inilah poin-poin penting yang kita baca dari bukunya Hills dan Walton, bagaimana kita memahami kitab 1-2 Tawarikh, Esra, Nehemia, Ester dan Ayub. Dan minggu depan kita akan masuk pada pembahasan kitab Mazmur, dan Amsal, Pengkhotbah dan Kidung Agung. Silakan nanti semua membaca buku ini, tetapi yang melaporkan bacaannya di depan kelas ialah saudara Stefanden, Talenta dan Vertissima. Hadir yang 3 orang ini kan. Dan nanti kalian bertiga sampaikanlah apa yang kalian tahu tentang kitab ini, dan nanti yang lain akan saling berdialog karena yang lain pun baca buku ini. Jadi jangan ada alasan nanti saya tidak punya buku, saya tidak bisa dan sebagainya. Kembali saya ingatkan, jika saudara tidak membaca buku ini, maka kita akan bertemu tahun depan pada mata kuliah yang sama. Gitu ya. Jadi jangan bermain-main dengan perkuliahan ini. Karena perkuliahan ini hendak mengajar saudara tahu pembimbing PL. Bagaimana pembimbing PL, kitab-kitab PL itu yang 39 buku, diharapkan saudara sudah tahu secara garis besarnya, gagasannya, tema-temanya, penulisnya, latar belakangnya. Kalian tahu secara umum dan tidak membahas detail. Gitu ya. Jadi semoga minggu depan bisa kalian memahami dengan baik. Oke. Ini siapa namanya yang di belakang ini? Iya. Vertissima. Saudara Vertissima. Coba dulu ke depan. Kau di mana tinggalnya? Orang mana? Tinggal di Kabanjahe. Kau di sini di asrama atau di luar? Kos. Kenapa? Kau kurang sehat? Hah? Demam. Lagi demam. Oke, sekali lagi
kalau di kelas tolong bersikap yang baik dan sopan ya. Walaupun kau sakit atau apapun, bersikap baik dan sopan ketika belajar. Ya, silakan dulu. Oke, kita akan menutup perkuliahan kita sampai di sini. Silakan, siapa yang menutup yang dulu? Sebelumnya, apakah saudara Esra hadir? Dia absen ya. Priscilia juga tidak hadir ya. Ini Priscilia ternyata tadi nunggu di ruang dosen, Pak. Pak udah kesini. siapa yang nyuruh dia ke sana? Lambat dia takut dia datang sini. Ya, Sini saya. oke. Oke, silakan. Siapa yang mau memimpin nyanyi dan doa? Pak, saya sedikit ada pertanyaan, Pak. Kan di dalam perguruan ini kemarin apakah kami, saya bertanya, apakah kami misalnya penyanyi, apakah kami tidak boleh bertanya kepada penyanyi, Pak? Seperti tadi. Bagaimana saudara bertanya? Anda sendiri tak baca bukunya. Pintar kali kau bertanya. Buku aja pun kau baca. Dari mana Anda mau bertanya? Tapi minggu depan saya lihat dulu Anda bertanya. Setelah kau baca bukunya. Saya tidak mau berdiskusi dengan orang yang tidak tahu. Omdo nanti itu ngomong doang. Kita bicara tomat, tapi tomat sendiri pun kau tak kenal. Tapi bicara kau tomat itu adalah warnanya merah jingga, kau bilang lagi nanti. Tomat itu warnanya kuning. Padahal saudara tak tahu warna tomat. Tapi kau bercerita seperti ahli tomat. Saya tidak mau seperti itu. Kalau saudara ingin berbicara atas fakta dan data. Bukunya aja kau tak baca, mau bertanya. Apa yang kau mau tanya? Bertanyalah dari yang kau tahu. Oke ya? Ada lagi? Silakan, siapa yang mau bernyanyi dan berdoa? Ya. Kami berkesempatan lah untuk masuk ke dalam menjalankan sebelum ini. Maksudnya? Misalnya kan kelompok, minggu depan kelompok 4. Ya. Jadi apakah kami juga bisa ke depan menjelaskan sebagian dari kita masuk kelompok? Tak usah kau jelaskan. Yang menjelaskan sudah ada orangnya. Lalu kalau Anda tidak kurang jelas, tanya. Kalau Anda ingin menambah penjelasan, tambahkan penjelasan. Jadi kamu sampai ke depan. Ada lagi? Ada lagi? Silakan, siapa yang mau menutup? Tidak ada? Tadi saya sampaikan apa? Makanya selalu saya bertanya, apakah suara saya jelas didengar apa tidak? Jelas ya. Lalu mengapa ditanya lagi bernyanyi Pak? Saya sudah jelaskan kan, siapa yang mau bernyanyi dan berdoa. Dan berkali-kali saya sampaikan, ditanya lagi bernyanyi Pak. Berarti kan kuping kalian gak jalan gitu. Silakan. Kita buka dengan kita di nomor 3. Kajian nomor 3. Selain itu, karena ini terus-terus dinyanyikan di sini, seolah-olah nggak ada yang lain.
apa yang kau tahu menyanyikannya? 375 ini kau. Nomor berapa? 375. Ya, tariklah. Saya mau ikut Yesus. Ya, nyanyikan. Saya mau ikut Yesus. 1, 2, 3 ya. Ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih dan Kau masih memberkatkan sehingga ya Tuhan sehingga tidak selesai perjalanan beri berguna bagi kami. Karena ini ada anak-Mu yang sempurna, haleluya, amin. Kalau berdoa itu jangan hanya untuk dirimu ya. Ya minimal didengar orang lain yang di sampingmu. Ya. Aku aja nggak dengar. Berdoa itu kan membawa orang lain ke Tuhan, membawa umat ke Tuhan. Kamulah mewakili doa orang itu semua ke Tuhan. Jadi jangan kau yang berdoa. Kalau kau berdoa sendiri, tak usah pun didengar orang lain. Ke kamar kau berdoa, nggak apa-apa. Tapi kalau di depan umum, kuatlah, jelas, supaya orang ikut dalam doamu. Ini nggak kedengaran.